Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggar Kaila Utami Fauzi dari Akuntansi A 2019. Di sini saya akan membahas topik 6, laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan secara sistematis hasil atau keadaan keuangan serta perusahaan dan merupakan sumber informasi keuangan kepada pihak yang membutuhkan, baik pihak intern maupun ekstern. Laporan keuangan memiliki tujuan sebagai berikut: menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar, untuk menyatakan apa yang telah dilakukan manajemen. Laporan keuangan dapat diidentifikasi secara jelas dari informasi yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Prinsip penyusunan laporan keuangan sebagai berikut: relevan dengan tujuan operasi perusahaan dan kebutuhan pemakai. Daya banding bisa dibandingkan dengan laporan perusahaan periode sebelumnya atau perusahaan lain yang sejenis. Jenis-jenis dan bentuk laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan meliputi neraca, perhitungan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan arus keuangan. Laporan keuangan di Indonesia harus disusun secara akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Laporan keuangan dari perusahaan terdiri dari laporan laba rugi, statement of profit and loss, laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity, laporan posisi keuangan, statement of financial position. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi menyangkut hubungan antara pendapatan atau penghasilan dan berbagai entitas. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar untuk pengukuran lain. Unsur-unsur laporan keuangan secara langsung terkait laba adalah pendapatan atau hasil dan beban. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat memonitor kemajuan dan kekurangan keuangan perusahaan. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan pada ekuitas. Yang pertama, hasil usaha laba rugi akan menambah modal, sedangkan rugi akan mengurangi modal. Penanaman modal atau tambah investasi, penerbitan dan penempatan saham baru. Pengurangan modal, pengambilan price, pembagian dividen, penarikan modal dan saham. Modal akhir yaitu modal perusahaan pada akhir periode. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau sering disebut neraca adalah suatu bentuk laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan berupa aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu perusahaan untuk suatu periode akuntansi tertentu. Suatu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan atau entitas bisnis yang dihasilkan dalam satu periode akuntansi di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis. Unsur-unsur laporan posisi keuangan ada aset atau aktiva, kewajiban atau liabilitas, ekuitas atau equity. Nah, sekarang kita akan melakukan prakteknya. Nah, di sini saya sudah membuat kolom kode akun, nama akun, jumlah, dan total. Nama akun dan kode akun ini sudah saya copy sebelumnya. Nah, yang nama akun ini kita menggunakan rumus lookup. Langsung saja kita dari penjualan barang. Kita menggunakan rumus SUMIF. SUMIF, kita klik neraca lajur, kita klik header A, titik koma, kita balik lagi ke laporan laba rugi, klik A7, titik koma lagi, kita balik ke neraca lajur, kita klik header yang G. Nah, karena di sini laba rugi debit dan kredit, sedangkan kita akan membutuhkan debit dulu, jadi H ini kita ganti jadi G, tutup kurung. Selanjutnya ditambah sama ini. Rumusnya masih sama, jadi kita tinggal copy aja. Tapi kita kita ganti yang G ini menjadi H karena kredit. Oke. Nah, di sini hasilnya sudah keluar semua. Kita drag sampai bawah. Nah, yang nggak ada kosong kayak ini kita hapus saja. Nah, untuk totalnya ini kita sama dengan, dan yang ini juga kita menggunakan sum. Kita jumlahkan dari sini sampai sini.
Nah, yang untuk laba rugi ini, kita penjumlahannya, kita klik jumlah pendapatan, dikurangi dengan jumlah biaya. Hasilnya sudah keluar 70.500.000. Selanjutnya, ekuitas. Ini kode akun juga di-copy dari jurnal umum. Pokoknya semua itu sama kayak seperti sebelumnya. Kita menggunakan rumus sum if. Sama dengan sum if. Kita ke neraca lajur, klik header A, klik lagi ke laba ekuitas, titik koma, klik A7, ke titik koma lagi, kita klik ke neraca lajur, kita klik header yang J ini, yang I ini kita ganti jadi J. Tutup kurung. Nah, dikurang sama, rumusnya sama, jadi tinggal di copy aja. Nah, yang J ini diganti sama I. Ini sama I. Oke. Mungkin ada yang salah, ulang lagi aja ya. Sum if, kita ke neraca lajur, kita klik header. Mudah, sama dengan sum if, neraca lajur, header A, titik koma, kita balik lagi ke ekuitas. Kita pilih A7, titik koma, kita balik ke neraca lajur, kita klik I. I ini kita ganti, I ini kita ganti jadi J. Tutup, dikurang, rumusnya kita copy. Nah, yang J ini kita ganti jadi I sama I. Nah, di sini hasilnya sudah keluar. Untuk laba ditahan ini sama dengan laporan laba rugi yang ini. Terus jumlah ekuitasnya sama dengan sum. Kita jumlahkan sama dengan sum. Nah, ini dia hasilnya. Udah deh kelar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.